yang ketiga, yaitu adalah orang yang dia itu mempunyai daripada nikmat harta, tidak akan dia merasakan nikmat harta kecuali dia kalau sudah menjadi orang miskin. Kita sekarang memiliki harta, kadang-kadang kita pelit dengan Allah, kadang-kadang kita pelit dengan Rasulullah. Ustaz, apa maksud kita pelit dengan Allah dan pelit dengan Rasulullah? Tatkala masjid rumah-rumahnya Allah dibangun, kadang-kadang kita memiliki harta yang lebih, kita tidak mau bantu. Ini yang pelit sama Allah. Kadang-kadang kita pelit sama Rasulullah. Tatkala ada majlis-majlisnya Rasulullah, tatkala ada syiar-syiarnya Rasulullah, kita tidak mau membantu. Padahal kita memiliki harta yang lebih, padahal hartanya kita ini bisa didermagakan. Ketahuilah, harta yang dikatakan akan menjadi hartanya kita bukan harta yang selama ini kita kumpulkan. Harta yang dikatakan harta yang akan menyenangkan kita di akhirat, bisa menyelamatkan kita di kuburan, bukan harta yang selama ini kita sembunyikan. Tapi harta itu adalah harta yang kita gunakan untuk membantu Allah, kita gunakan untuk membantu Rasulullah, kita gunakan untuk membantu orang muslim dan muslimat. Inilah yang dikatakan harta yang kita miliki. Makanya suatu saat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memanggil sahabatnya. Kemudian sahabat itu duduk, ditanya oleh Rasulullah, wahai sahabatku, mana yang kau cintai, hartamu atau harta ahli warismu? Sahabat ini berkata, ya Rasulullah, yang aku cintai tentu hartaku, bukan harta ahli warisku. Ketahuilah wahai sahabatku, hartamu adalah harta yang kau sedekahkan, yang kau bantu Allah, engkau membantu daripada syiarnya Rasulullah, itu adalah hartamu. Sedangkan harta yang kau sembunyikan, itu semua akan menjadi harta ahli warismu. Coba kita lihat, kalau kita kumpul harta sebanyak apapun sekarang, kalau kita sudah meninggal, jadi milik siapa itu harta? Milik ahli waris, milik anak kita, milik saudara-saudara kita. Tapi harta kata Rasul yang bakal menjadi milik kita, yang akan menyenangkan kita di dunia sampai di akhirat, adalah harta yang kita sedekahkan. Tidak usah takut kalau kita bersedekah daripada harta kita. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan harta yang kita sedekahkan itu akan bertambah. Bal yasdad. Nabi sampai ulangi 3 kali. Masa kita masih tidak yakin dalam diri kita bahwasanya harta yang kita sedekahkan bakal bertambah? Inilah kekurangan kita. Kita lebih percaya dengan omongan-omongan di luar, tapi kita tidak pernah percaya dengan Allah. Kita tidak pernah percaya dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Nabi kita Muhammad juga pernah menyuruh kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, ini aku punya kambing, tolong kau masak semuanya. Kemudian Rasul pergi. Ketika Rasul datang ke rumah, tiba-tiba bertanya kepada istrinya Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, sudahkah kami tadi kau masak? Ya Rasulullah, sudah aku masak dan aku berikan kepada seluruh sahabat-sahabatku kecuali satu yang aku sisakan, yaitu adalah kaki kambing yang bagian kanan. Wahai Aisyah, ketahuilah, semua tadi yang kau berikan kepada sahabat-sahabatku itu akan menjadi harta kita. Sedangkan harta yang sekarang kau sembunyikan itu akan menjadi harta yang kau berikan sekarang ini, itu adalah akan menjadi bukan harta kita. Harta kita adalah Aisyah, harta yang kita berikan kepada orang lain, karena itu hakikatnya akan dibalas oleh Allah. Dan ketahuilah, harta yang kita keluarkan itu hitungannya bukan matematika dari manusia. Harta yang kita keluarkan itu hitungannya bukan hitungan manusia, tapi hitungannya Allah. Kalau 1 dikurangi 1 itu pasti 0. Itu hitungannya manusia. Tapi kalau hitungannya Allah, 1 dikurangi 1 maka akan menjadi 10. Karena orang yang berbuat pahala 1 akan dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Tidakkah kita ingat tentang cerita bagaimana Sayyidina Ali kalau baca? Sayyidina Ali pernah suatu saat keluar mencari daripada makanan yang akan diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dalam perjalanan Sayyidina Ali, kalau sudah mendapatkan daripada hal tersebut, dicegah dengan seorang yang mengatakan, wahai Sayyidina Ali, aku dia orang yang haus, aku orang yang lapar, aku butuh bantuan ya Ali. Kemudian Sayyidina Ali tidak banyak mikir, diberikan itu harta yang dimilikinya kepada orang ini. Kemudian Sayyidina Ali pulang ke rumah, berkata kepada istrinya Sayyidina Fatimah, ya Fatimah, kayaknya hari ini kita harus puasa karena tidak ada makanan yang bisa kita makan. Kemudian tidak berapa lama datanglah Sayyidina Salman Al-Farisi mengetok pintu dari rumahnya Sayyidina Ali. Wahai Salman Al-Farisi, kenapa kau datang ke tempat ini? Wahai Ali, aku ada titipan ini untukmu. Diberikan kalau tidak salah itu 9 buah. 9 buah anggur atau 9 buah kurma waktu itu diberikan. Kemudian Sayyidina Ali berkata, wahai Salman, jumlahnya tidak mungkin 9. Waktu itu dikasih Salman 9, tidak mungkin 9. Lalu berapa ya Ali? Pasti 10 katanya. Lalu kau bisa tahu dari mana? Kata
Ketahui wahai Salman, kalau orang berbuat satu kebaikan oleh Allah akan dibalas dengan 10 kebaikan. Mana yang satu oleh Salman? Ini ya Ali. Keyakinan daripada Sayyidina Ali, kemantapan hati daripada Sayyidina Ali, iman yang teguh inilah yang perlu kita cari, sehingga kita tidak pernah ragu sama rezeki Allah, kita tidak pernah ragu dengan ketentuan Allah. Ketahuilah sekali lagi, orang berbuat satu kebaikan akan dibalas dengan 10. Itulah cerita daripada Sayyidina Ali tentang keteguhan imannya dan kekuatan kemantapan daripada abad yang sudah disandang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan setelah acara ini kita dijadikan orang-orang yang akan bisa membantu agama Allah dan membantu daripada perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta-harta kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir yang keempat itu adalah orang tidak akan mengetahui masa muda kecuali kalau sudah tua. Wahai para pemuda, wahai para pemuda Bawaludi, ketahuilah nikmat muda yang sekarang merasakan kalau tidak digunakan untuk baik-baik maka akan menyesal. Kenapa? Karena di masa tua itu hanya masa penyesalan. Makanya ada seorang penyair Arab perempuan tua yang mengatakan dalam syairnya, "Laita syabab yaudu yawman sa'biruka bima fa'al masyibu." Laita syabab, kalau seandainya masa muda kata perempuan tua ini bisa kembali kepada diriku, yawman satu hari saja, sa'biruka bima fa'al masyibu, akan aku beritahu kepada kamu tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa tua. Siapa yang berkata itu? Orang-orang tua, orang yang sudah masa mudanya dipakai hanya untuk berfoya-foya saja. Maka dari itu, bagaimana caranya Ustaz agar kita bisa menjadi pemuda dan pemudi yang telah dibangun oleh Rasulullah? Ikutilah sejarahnya Rasul, baca sejarahnya Nabi, ramaikan majelis taklim seperti ini, karena acara-acara seperti inilah yang telah bisa menjadi pemuda dan pemudi telah dibangun oleh Allah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.